Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Orhan Bey atau yang dikenal sebagai Orhan Gazi adalah putra pendiri Kekaisaran Ottoman yaitu Osman Gazi. Orhan lahir pada tahun 1281 ketika kakeknya Ertugrul Gazi meninggal. Sejak kecil, Orhan menyaksikan bagaimana berdirinya sebuah kekaisaran Islam yang kuat. Pada usia 17 tahun, Orhan menikah dengan Holovira yang masuk Islam dan mengambil nama Nilufer. Pada masa awal pemerintahannya, putra dari Osman ini memusatkan perhatiannya pada penaklukan barat laut wilayah Anatolia yang berada dalam kendali Kekaisaran Romawi Timur. Orhan berhasil memenangkan beberapa pertempuran yang terjadi antara pihaknya dan Romawi, juga mengambil alih kepemimpinan beberapa kota. Ketika Osman mangkat antara tahun 1323 dan 1324, dan Orhan mewarisi tampuk kepemimpinan negara sesuai tradisi bangsa Turki. Dia mengusulkan kepada saudaranya Aledin bahwa mereka harus berbagi kekuasaan. Namun tawaran itu tidak diterima Aledin, dan pada akhirnya Aledin menjadi wazir atau menteri pada masa pemerintahan Orhan. Kecakapan Aledin membuat Orhan kerap meminta nasihat padanya terkait masalah pemerintahan. Atas saran Aledin, Utsmani mulai menanggalkan segala tindakan yang dilakukan saat mereka masih berada di bawah Kesultanan Seljuk. Utsmani tidak lagi mengukir nama pemimpin Seljuk di koin dan berhenti mengucapkan doa atas mereka di mimbar-mimbar. Orhan adalah orang pertama yang menggunakan kata sultan yang setara dengan kata Arab berarti raja. Penjelajah Muslim yaitu Ibnu Battuta mengatakan Orhan Gazi adalah penguasa Ottoman terbesar. Dia memperlakukan para sarjana dan tentara dengan sangat baik dan murah hati. Karena perlakuannya, kemakmuran ekonomi tercapai pada masa pemerintahannya. Di masanya, Orhan mulai melakukan perluasan wilayah dengan menyerang kawasan barat laut Anatolia yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur yaitu Bizantium. Orhan kemudian mengirim pasukan di bawah Konur Alp ke pantai barat Laut Hitam, pasukan lain di bawah pimpinan Aqueda menuju Kosaeli, dan pasukan lain menduduki pantai tenggara Laut Marmara. Kemudian dia mengambil alih kepemimpinan Bursa hanya dengan jalur diplomatik. Komandan Romawi pelabuhan Bursa, Evronos menjadi pemimpin pasukan berkuda Utsmaniyah dan bahkan putra dan cucunya juga bekerja di bawah Utsmaniyah dalam menaklukkan berbagai daerah di Balkan. Sementara musuh sudah menyerah, Orhan Gazi mengizinkan semua warga Bizantium yang ingin bermigrasi untuk mengambil barang-barang mereka. Terlepas dari pilihan itu, kebanyakan orang lebih suka tetap menjadi warga negara Utsmaniyah. Terlebih lagi, para wanita janda di kota itu meminta Orhan Gazi agar mengizinkan mereka menikah dengan tentara dari pasukannya. Ketika penaklukan Utsmaniyah berlanjut menuju Bosporus, Kekaisaran Bizantium hampir sepenuhnya kehilangan tanahnya di timur. Pada tahun 1341, perjanjian damai pertama ditandatangani antara Ottoman dan Bizantium. Pada masa kekuasaan, selama memimpin kerajaan, Orhan Gazi telah memanfaatkan kesempatannya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan baik di internal maupun eksternal pemerintahannya. Salah satu kepiawaiannya adalah dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak luar, yakni blok-blok negara-negara kecil di bawah naungan Romawi atau Bizantium. Pada zaman Sultan Orhan I, banyak orang Persia datang untuk menjadi staf administrasi. Catatan dan arsip sering disimpan dalam bahasa Farsi daripada Turki. Meskipun tetap menjadi bahasa lisan, dinasti Ottoman juga mulai membangun madrasah, mengundang para teolog dan cendekiawan untuk pindah sehingga Bursa menjadi tempat pusat peradaban baru. Orhan adalah salah satu pimpinan Utsmani yang memiliki usia terpanjang dan masa kekuasaan terlama. Pada tahun 1357, putra tertua Orhan yaitu Sulaiman meninggal setelah jatuh dari kuda. Dikatakan bahwa Orhan sangat terpukul dengan kematian putranya. Pada tahun-tahun terakhirnya, dia hidup menyendiri di Bursa dan menyerahkan kebagian besar kendali negara kepada putranya yaitu Murad. Orhan meninggal tahun 1362 pada usia 80 tahun setelah berkuasa selama 36 tahun. Sepeninggalannya, putranya Murad I mewarisi kedudukannya sebagai pemimpin Utsmani. Di bawah
Di bawah Sultan Dinasti Ottoman di awal, lembaga-lembaga Kristen tetap terjaga. Orang-orang Kristen masih diperlakukan sebagai warga negara kelas 2, tetapi mereka dilindungi oleh Al-Quran. Kebijakan kekristenan yang terkendali ini sangat penting bagi ekspansi dinasti Ottoman pada abad ke-14 dan ke-15. Akhirnya, hampir semua populasi penduduk ortodok di Eropa Tenggara dan Asia Kecil akan berada di bawah kekuasaan dinasti Ottoman. Banyak orang Kristen ortodok lebih suka di bawah pemerintahan dengan sikap toleransi sultan-sultan dinasti Ottoman daripada di bawah pemerintahan kacau dari Kaisar Bizantium. Lebih buruk lagi, raja-raja Katolik Eropa Barat selalu menindas kaum ortodok, tidak menunjukkan sikap toleransi.